Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengalaman spiritual yang mengguncang hati dialami oleh seorang jamaah haji asal Indonesia. Ketika berada di Mina, tepat di tempat pelemparan jumrah, ia mendadak berhenti, menggigil, dan menangis. Bukan karena takut atau lelah, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia mengaku melihat sesuatu, sesosok makhluk hitam legam dengan mata menyala yang berdiri di antara lautan jamaah. Apa yang ia lihat? Apakah itu hanya halusinasi? Ataukah benar-benar sosok yang selama ini kita kenal sebagai setan? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ia membawa pesan mendalam tentang perjuangan ruhani, keikhlasan, dan bagaimana Allah membuka tabir dunia gaib kepada hambanya yang terpilih. Mari kita ikuti kisah ini dengan hati yang khusyuk dan pikiran yang terbuka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tinggalkan juga komentar terbaik kalian. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamunya tahun ini. Mina, salah satu lokasi penting dalam ibadah haji. Disinilah para jamaah berkumpul, bersiap untuk melaksanakan lempar jumrah. Seorang pria Indonesia bernama Haji Arifin, 52 tahun, berjalan bersama rombongan kloter dari Surabaya. Ia tampak biasa-biasa saja, wajahnya tenang, meski letih karena cuaca panas dan padatnya jamaah. Sepanjang perjalanan menuju tempat lempar jumrah, ia banyak berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bibirnya terus bergerak tanpa henti. Ia merasa ada yang berbeda sejak semalam. Mimpinya aneh. Ia melihat dirinya dikelilingi api dan makhluk hitam, namun bangun dengan tubuh dingin. Ketika matahari mulai meninggi dan Mina semakin padat, Haji Arifin mengaku mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Sekilas ia mengira hanya sugesti. Tapi saat ia melangkah lebih dekat ke jamarat, firasat aneh dalam dirinya semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah ribuan jamaah, suasana pelemparan jumrah sangat ramai. Takbir menggema, batu-batu kecil di genggaman siap dilemparkan. Namun, bagi Haji Arifin, langkahnya semakin berat. Matanya menatap ke arah pilar besar tempat setan disimbolkan. Tapi ia tak melihat sekadar pilar batu. Ia menahan napas. Pandangannya kabur sesaat, lalu jernih kembali. Tepat di depan jamarat, ia melihat kerumunan seperti berputar, seolah sesuatu yang tak terlihat menolak mereka. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata ke satu titik. Seketika ia berhenti melangkah, matanya terpaku ke depan. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Seorang jamaah di sebelahnya sempat menanyakan keadaannya, namun ia tak menjawab. Yang ia lihat membuatnya membisu dan lemas. Haji Arifin kemudian mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke depan. Ia melihat sesosok makhluk hitam legam berdiri di antara kerumunan. Tubuhnya besar, berasap, bermata merah menyala. Tapi anehnya, tak ada satupun jamaah lain yang bereaksi. Setan, itu setan, bisiknya pelan sambil meneteskan air mata. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena baru menyadari betapa nyata pertempuran ruhani yang sedang ia hadapi. Sosok itu menatapnya tajam, lalu tersenyum mengejek. Dengan suara yang gemetar, Haji Arifin mulai melafalkan takbir dengan lebih keras. Ia mengambil 7 batu dari kantong kain putihnya. Meskipun lututnya lemas, tangannya mantap. Ia tahu, ini bukan hanya tentang melempar batu ke sebuah tiang, tapi benar-benar melempar musuh nyata yang telah membelenggu banyak jiwa. Batu pertama dilempar. Allahu Akbar, suaranya menggema. Sosok hitam itu meringis, lalu berubah wujud menjadi lebih menyeramkan. Tapi anehnya, tak satu pun jamaah lain tampak terganggu. Mereka tetap khusyuk dengan ibadah masing-masing. Haji Arifin merasa hanya dia yang melihat sosok itu. Lemparan kedua, ketiga, hingga ketujuh dilakukan dengan penuh getaran hati. Setiap lemparan, ia merasakan seolah beban di dalam dirinya luruh satu persatu. Ia menangis, seperti seorang anak kecil. Tangis itu bukan karena takut, tapi karena sadar betapa selama ini ia terlalu meremehkan makna lempar jumrah. Di akhir lemparan, ia sujud di tengah kerumunan. Tak peduli debu, tak peduli suara hiruk-pikuk. Ia hanya menangis dalam sujud, bersyukur karena Allah menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk melihatnya. Setelah selesai melempar, Haji Arifin mencoba kembali ke rombongan. Tapi langkahnya berat, bukan karena fisik, melainkan batin yang begitu terguncang. Di tengah hiruk-pikuk jamaah, ia merasa sekelilingnya tiba-tiba hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya desiran angin dan tatapan sosok yang masih ia ingat jelas.
Ia berjalan sambil berzikir, berharap perasaan itu segera reda. Namun setiap mata menatapnya seolah tahu, seolah menyaksikan apa yang ia alami. Padahal, orang-orang di sekitarnya tetap sibuk. Tak ada satupun yang memperlihatkan tanda-tanda mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Haji Arifin pun duduk di pinggir jalur menengadah ke langit. Ia berdoa panjang, bukan hanya untuk keselamatannya, tapi juga untuk keluarganya, bangsanya, dan seluruh umat Islam. Ia tahu pengalaman itu bukan sekadar penglihatan, tapi pesan langsung dari Allah. Setan itu nyata, perjuangan ruhani itu berat, dan iman adalah tameng satu-satunya. Seorang petugas haji asal Indonesia yang melihat Haji Arifin terduduk menangis menghampirinya. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya petugas itu. Dengan terbata, Haji Arifin menjawab, "Saya melihat sesuatu tadi, besar, hitam, menyeramkan, tapi tak ada yang menyadarinya." Petugas itu terdiam. Mereka tahu banyak kisah serupa terjadi selama musim haji, terutama di tempat-tempat yang sangat sakral dan penuh energi spiritual seperti Mina. Sang petugas menyarankan untuk beristirahat dan mengajak Haji Arifin ke tenda. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Haji Arifin mengajak sang petugas duduk dan berzikir bersamanya. Di sela-sela zikir, Haji Arifin berkata, "Baru kali ini saya benar-benar merasa bahwa lempar jumrah bukan sekadar simbol, tapi peperangan. Setan itu nyata. Dan mungkin selama ini saya belum benar-benar sadar bahwa ibadah haji ini adalah medan jihad batin yang sesungguhnya." Di dalam tenda, Haji Arifin akhirnya menceritakan semuanya kepada rombongan. Ia sempat ragu, takut dianggap berlebihan bahkan gila. Tapi ketika ia mulai bercerita, beberapa jamaah lain mengangguk pelan, seolah memahami, seolah pernah mengalami hal serupa tapi tak pernah berani mengatakannya. Salah satu jamaah berkata lirih, "Pak, saya juga sempat merasa ada hawa aneh tadi. Tapi saya tutup mata, saya tidak berani melihat." Sontak suasana di dalam tenda berubah haru. Mereka mulai saling terbuka, bercerita tentang mimpi-mimpi aneh selama di tanah suci, gangguan batin, bahkan tangisan yang tiba-tiba tanpa sebab. Kisah Haji Arifin menjadi pelecut semangat. Mereka mulai menyadari bahwa ibadah haji bukan hanya tentang rukun dan tata cara, tapi juga tentang perjuangan ruhani yang kadang melibatkan dimensi yang tak terlihat. Dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang bersih dan iman yang kuat. Sebelum berangkat haji, hidup Haji Arifin jauh dari kata ideal. Ia pernah bergelimang dunia, tenggelam dalam bisnis yang membuatnya lupa sholat, lupa sedekah, dan bahkan lupa bersyukur. Istrinya sering mengingatkan, tapi ia justru marah. Anak-anaknya menjauh, rumahnya besar, tapi hampa. Titik balik terjadi saat ia terkena stroke ringan. Dalam sebulan, ia sulit berbicara dan hanya bisa menangis setiap malam. Di masa itulah ia mulai kembali kepada Allah. Perlahan ia perbaiki hidupnya, perbanyak sedekah, dan mendekatkan diri ke masjid. Hingga akhirnya ia mampu mendaftar haji. Kisah penglihatan di Mina seolah menjadi puncak perjalanan tobatnya. Allah memperlihatkan kepadanya apa yang orang biasa tak bisa lihat. Sebuah penegasan bahwa setan memang tak henti mengintai, dan bahwa haji bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih lurus dan penuh makna. Setelah kejadian itu, Haji Arifin menjadi pribadi yang berbeda. Ia lebih banyak diam, lebih khusyuk dalam ibadah, dan lebih ringan dalam memberi. Setiap kali ada jamaah yang merasa takut atau cemas, ia menjadi tempat curhat. Ia berkata, "Takut itu wajar, tapi jangan kalah. Kita kesini bukan untuk nyaman, tapi untuk ditempa." Hari-hari di Makkah dan Madinah dijalaninya dengan penuh syukur. Ia banyak menangis di Raudah, banyak berdoa di Multazam, dan tak pernah lepas dari tasbih kecil di tangannya. Ia menganggap apa yang ia lihat di Mina bukan mimpi buruk, melainkan karunia luar biasa yang membersihkan jiwanya dari segala keraguan. Dan hingga kepulangan ke tanah air, ia tak pernah menceritakan kisah itu di media sosial atau pada banyak orang. Hanya pada orang-orang tertentu yang ia yakin bisa memahaminya. Baginya, itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk direnungkan dan disyukuri. Setelah peristiwa mengerikan itu, jamaah tersebut meninggalkan lokasi jumrah dengan langkah gemetar. Matanya masih terus menatap ke belakang, ke arah tempat di mana sosok menyeramkan itu tampak berdiri. Banyak jamaah lain yang mulai membicarakan kejadian tersebut dengan berbisik-bisik. Sebagian percaya, sebagian lagi menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan suhu panas ekstrem. Namun bagi sang jamaah, apa yang ia lihat terlalu nyata untuk diabaikan. Ia meyakini bahwa Allah sedang menunjukkan sesuatu kepadanya,
mungkin sebagai pengingat atau sebagai ujian keimanan. Ia pun terus beristighfar sepanjang jalan kembali ke pemondokan. Dalam hati kecilnya rasa takut bercampur dengan kekaguman atas kekuasaan Allah. Setibanya di tenda, ia langsung mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Air matanya mengalir deras saat ia bersujud. Pengalaman spiritual ini menggetarkan jiwanya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, haji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan ruhani yang penuh misteri dan rahmat ilahi. Malam itu, ia tak bisa tidur. Wajah sosok mengerikan itu terus terbayang dalam benaknya. Namun ia tidak merasa benci. Justru muncul rasa syukur karena bisa menyaksikan sendiri bahwa kejahatan itu benar-benar nyata dan ibadah yang ia lakukan bukan sekadar simbolik, melainkan betul-betul mengusir keburukan yang nyata di mata batinnya. Keesokan harinya, sang jamaah memberanikan diri untuk bercerita kepada seorang ulama yang ikut dalam rombongan haji mereka. Dengan suara pelan dan terbata, ia menggambarkan penampakan yang ia lihat. Matanya, tubuhnya yang gelap, dan aura ketakutan yang meliputi tempat itu. Sang ulama mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela, hanya mengangguk perlahan. Setelah ia selesai, sang ulama menghela napas panjang dan berkata bahwa dalam sejarah para salafus syalih, memang ada kisah-kisah semacam itu. Terkadang Allah memperlihatkan wujud kebatilan kepada hambanya agar mereka semakin yakin dan taat. Lempar jumrah bukan hanya simbol melempar setan, tapi juga menjadi medan ujian iman yang sangat nyata. Jamaah itu merasa sedikit lega. Ternyata ia tidak sendirian, dan apa yang ia alami bisa jadi bagian dari kisah spiritual yang lebih besar. Ulama tersebut mendoakan agar jamaah tersebut diberi keteguhan iman dan menjadikan pengalamannya sebagai pelajaran hidup. Ia juga menyarankan agar tak menyebarkan kisah itu secara sembarangan, agar tidak menimbulkan ketakutan yang tak perlu. Namun, ulama itu juga menambahkan bahwa apabila ada hikmah yang bisa diambil dan diceritakan dengan bijak, kisah itu bisa menjadi sarana dakwah. Kisah nyata yang dialami oleh hati yang jujur dan tulus bisa menggugah jiwa orang lain untuk lebih mencintai Allah dan membenci segala bentuk kebatilan. Sejak kejadian tersebut, sang jamaah berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih banyak merenung, dan lebih tekun dalam ibadah. Sepulangnya ke Indonesia, ia menceritakan kisah itu kepada keluarganya, namun dengan cara yang lembut dan penuh makna. Ia menekankan bukan tentang ketakutan, melainkan tentang betapa besarnya rahmat Allah yang memperlihatkan kebenaran secara langsung kepadanya. Banyak orang yang terinspirasi oleh ceritanya. Ia pun sering diundang dalam pengajian-pengajian untuk menceritakan pengalamannya. Ia selalu memulai dengan kalimat, "Saya tidak lebih istimewa dari kalian. Hanya saja Allah izinkan saya menyaksikan satu sisi kehidupan yang jarang terlihat." Dari kisahnya, banyak orang kembali menguatkan niat untuk berhaji dan memperbaiki diri. Ia tidak mencari popularitas. Ia hanya ingin pengalaman itu menjadi cahaya bagi sesama. Sesekali ketika ia menceritakan kisah itu, air matanya masih menetes. Tapi kini bukan karena takut, melainkan karena rindu pada suasana haji, pada wukuf di Arafah, dan terutama saat-saat menegangkan ketika ia melempar jumrah dan melihat langsung simbol kejahatan dalam wujud nyata. Kini, setiap ia melihat berita tentang jamaah haji, hatinya bergetar. Ia tahu betul bahwa di sana ada keajaiban dan rahasia yang tak semua orang bisa lihat. Tapi setiap langkah yang tulus dan hati yang ikhlas, pasti akan Allah beri pelajaran, bahkan jika itu dalam wujud penampakan yang mengguncang jiwa. Kisah jamaah haji asal Indonesia yang melihat penampakan setan saat melempar jumrah bukan sekadar cerita mistis, tapi menjadi pengingat mendalam bahwa setiap ibadah memiliki makna spiritual yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ibadah haji bukan hanya serangkaian ritual, tapi perjalanan hati dan jiwa yang menuntun seorang hamba untuk menyaksikan hakikat hidup dan mati, cahaya dan kegelapan, kebenaran dan kebatilan. Penampakan sosok menyeramkan itu mungkin tidak dialami semua orang. Tapi pada hakikatnya, setan selalu hadir di sekeliling kita, menggoda, membisikkan keraguan, dan menjerumuskan ke dalam dosa. Ketika seorang hamba dengan niat yang suci dan keimanan yang teguh melempar jumrah, ia sedang menegaskan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia siap menolak keburukan dalam bentuk apapun, bahkan jika harus berhadapan langsung dengan ketakutan terbesar sekalipun. Melalui pengalaman ini, kita belajar bahwa keimanan sejati seringkali tumbuh dalam ujian. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung,
Tapi setiap kita punya peluang untuk mengalami penampakan itu dalam bentuk ujian hidup yang berat. Kuncinya adalah tetap berpegang teguh kepada Allah, terus memperbaiki diri, dan yakin bahwa setiap perbuatan baik akan dilihat dan dibalas olehnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam menjalani ibadah, terutama haji, jangan pernah remehkan setiap langkah. Niatkan dengan hati bersih, jalani dengan keikhlasan, dan yakinlah bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Bagi sahabat semua yang terinspirasi dengan kisah ini, semoga Allah berkenan memanggil kita semua menjadi tamunya, merasakan keajaiban tanah suci, dan menyaksikan sendiri betapa besar cinta dan kekuasaannya di setiap sudut tanah haram. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap klik Anda bukan hanya mendukung konten dakwah ini, tapi juga menjadi bagian dari doa agar langkah kita semua dimudahkan menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.